Inna zayyana sama'ad dunya bizinatil kawakib. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Manarul Ilmi, ngaji rutin Rabu ba'da zuhur kali ini saya akan jelaskan langit lapis 3 atau keempat. Di atas lapis langit pertama tempat asal-usul hujan, dan lapis kedua tempat pesawat lalu lalang. Di dalam video ini kita kalau mengarahkan pandangan khususnya teropong ke arah utara, maka akan tampak pergerakan benda langit, yaitu bintang-bintang seperti di dalam video ini. Nah, kita akan membahas langit dan hiasan planetnya. Seperti yang telah kita pahami bahwa di atas bumi itu ada ruangan yang tidak disebut langit, dan itu berisi udara, tempat burung-burung berterbangan. Kemudian di atas itu ada 7 lapis langit yang antara satu lapis dengan lapis berikutnya itu tidak terpisah oleh sela seperti gambar di sebelah kiri, tetapi bersambung seperti di gambar sebelah kanan. Jadi itulah struktur langit di atas bumi, dari langit 1 sampai langit ke-7, dan itu kita kenal sebagai langit dunia, karena dunia itu adalah lawan dari akhirat. Nah, yang di antara sebelum bumi, sebelum langit pertama, itu merujuk surah An-Nahl 79, itu tempat burung berterbangan. Kemudian di atas itu adalah awan-awan yang menurunkan hujan, itu merujuk surat Hud ayat 44. Dan kemudian tempat langit, tempat pesawat lalu lalang, merujuk surah Al-An'am ayat 125. Nah, saya sendiri tatkala membaca informasi tentang pendaratan manusia di bulan yang dilakukan pada tahun 1960-an, dan kemudian ada waktu sekitar 60 tahun hingga saat ini, itu kan belum ada perjalanan ke sana kembali, dan kemudian tanpa ada semacam penjelasan yang make sense, sehingga saya juga masih bertanya-tanya. Tetapi seandainya itu bisa dilakukan, maka pesawat yang kita anggap mulai dari ketinggian 6.000 itu bisa juga sampai ke bulan yang diwakili oleh Apollo. Nah, karena itu saya akan melompat ke langit yang tempat asal usul tempatnya planet-planet. Gitu. Merujuk surat Shofat ayat 6. Inna zayyana sama'ad dunya bizinatil kawakib. Al-kawakib itu adalah jamak taksir dari al-kaukabu. Kalau kita merujuk terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia, al-kawakib itu diartikan sebagai bintang-bintang. Tapi nanti coba kita lihat makna yang lebih tepat itu apa. Nah, saya sebenarnya mau membahas tentang bulan. Merujuk surah Al-Furqan ayat 61. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i
burujan wa ja'ala fiha sarajan wa qamaran muniran. Nah, di ayat ini di bagian terakhir ada kata qamaran muniran. Tetapi yang masih menjadi pertanyaan saya, wa ja'ala fiha hanya apakah merujuk pada burujan atau fisam atau as-sama. Nah, maka karena ngaji ini harus berlangsung, maka saya lompati terlebih dulu dan saya akan kaji ayat 6 surat As-Saffat. Nah, yang pertama adalah as-sama'ud dunya, yaitu langit dunia. Kalau kita melihat kajian terdahulu, langit dunia itu adalah langit 7 lapis yang di ayat di surat Al-Mulk itu disebutkan dan tidaklah kalian lihat ma tara fi khalqir rahman min tafawud. Jadi tidaklah kalian lihat dari penciptaan Sang Maha Rahman itu adanya cacat. Jadi pada prinsipnya di sini kita bisa melihat dan tidak mendapatkan cacat itu. Karena bisa kita lihat baik dengan mata telanjang maupun dengan bantuan teleskop, ya, sampai teleskop Hubble maupun teleskop James Webb, maka sesungguhnya kita bisa melihat itu sampai pada kejauhan 13,5 miliar tahun cahaya. Nah, itu as-sama'ud dunya, langit dunia. Kemudian langit dunia ini dihiasi, bagian yang ini dihiasi dengan al-kawakib. Ya. Nah, jadi kalau kita merujuk tafsir, beberapa tafsir seperti At-Tabari menyebutkan bahwa langit dunia allati talikum ayuhan nas wahyad dunya ilaikum. Jadi dia adalah yang berada di atas kalian wahai manusia. Itu demikian juga Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadirnya menyebutkan al-muraddu bis-sama, yang dimaksud dengan as-sama'id dunya allati taliyal ard. Jadi adalah sesuatu yang di atas bumi. Nah, itulah as-sama'ud dunya. Dan itu min dunuwi wa huwa qarib. Jadi keberadaannya itu sebenarnya dekat. Aqrabus samawati ilal ard, yaitu langit yang paling dekat dari bumi. Nah, karena langit itu 7 lapis, maka sesungguhnya kita susun lapis-lapis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari yang paling dekat sampai yang kemudian lebih jauh dan yang paling jauh, begitu. Nah, sedangkan hal tersebut juga diulang di dalam tafsir Syekh Misbah Juwaili di dalam tafsir Munirnya, ya, yaitu langit dunia adalah langit yang paling dekat bagi penduduk bumi, bagi ahli bumi. Jadi sebenarnya para mufasir sepakat bahwa langit dunia itu adalah langit di atas kita ini. Jadi lawan dari langit yang gaib. Jadi langit dunia adalah langit yang syahadah, lawan dari langit yang gaib. Nah, sekarang mari kita lihat dari perspektif astronomi. Langit yang terdekat seperti yang telah kita bahas pada kajian terdahulu, yang pertama itu adalah tempat awan yang merupakan asal usul hujan. Ini merujuk surat Hud ayat 44. Di sini langit dipanggil oleh Allah, ya sama aqli'i, wahai langit hentikan prosesmu menurunkan air hujan itu. Ini peristiwa pada zaman Nabi Nuh alaihissalam.
Kemudian di atasnya itu ruangan yang membuat dada seseorang yang tersesat itu sesak. Seperti ya so'adu fis sama, seperti kalau dia sedang mendaki di langit. Nah, sekarang kita coba apa itu al-kawakibu. Al-kawakibu adalah jamak taksir dari al-kawkabu yang dalam buku-buku teks modern itu dipahami sebagai planet. Ya. Karena itu harakatun kaukabiyatun itu adalah gerak planet. Sedangkan fiziaul kawakibi itu adalah fisika planet. Jadi fisika yang membahas planet-planet. Baik dari kandungan ya, maupun gerak mekaniknya. Nah ini. Kemudian taifu kawakibi. Nah ini bermakna spektrum planet. Ya, ini bagian dari astrofisika. Nah, jadi kalau kita lihat arti dari buku astronomi modern dalam bahasa Arab, kaukabun itu maknanya adalah planet. Tetapi mengapa para mufasir yang kemudian diamini oleh para sarjana Islam hari ini bahwa al-kaukabu itu bintang-bintang, mari kita pahami kenapa hingga dimaknai sebagai bintang-bintang. Nah ini. Demikian juga ketika kita membaca wa idzal kawakibun tasarot. Ini kalau kita lihat terjemahannya lagi-lagi ketika bintang-bintang itu berguguran, ketika bintang-bintang itu berjatuhan. Nih. Ya. Nah, ini ilustrasi planet-planet yang dulu kita ketahui ada 9 planet, dan planet terluarnya Pluto, planet terjauhnya Pluto, tapi sejak tahun sekitar 2006 ya, itu Pluto dieliminasi oleh para astronom sebagai bagian dari anggota sistem tata surya. Nah, jadi didiskualifikasi sehingga sekarang tinggal 6 ya, yaitu Merkurius atau Autorit dalam bahasa Arabnya, kemudian Venus atau Al-Zahra, dan bumi yaitu Al-Ard, kemudian Mars, Al-Marih, dan juga Jupiter yaitu Al-Mushtari. Nah ini bahasa Arab dari planet itu. Kemudian Saturnus adalah Zuhal, Uranus, ya tetap Uranus, dan juga Neptunus yang paling luar saat ini. Nah itulah 8 planet dalam sistem tata surya kita. Nah planet terluar itu jaraknya dari kita itu sekitar 4.335.000.000 kilometer. Jadi ini memerlukan 4 jam bagi cahaya untuk mencapai Neptunus. Ya, kalau untuk mencapai matahari itu hanya perlu waktu 8 menit bagi cahaya. Sedangkan untuk mencapai bulan itu hanya memerlukan waktu 1/4 detik. Tetapi untuk sampai planet terluar Neptunus itu memerlukan waktu 4 jam. Nah ini jarak Neptunus. Nah sekarang kita bahas dulu dari ukuran planet-planet itu. Ya. Nah ini. Jadi jari-jari matahari itu 695 695.000 kilometer ya.
itu 1000 kali 1000 sekian kali jari-jari bumi. Nah, karena volume itu bergantung pada jari-jari pangkat 3, itu artinya kalau kita punya 1 juta bumi, maka 1 juta bumi itu bisa dimasukkan ke dalam matahari. Jadi artinya matahari itu bisa memuat 1 juta 1000 ya, 1000 kali. Sebentar. Oh, 100 kali ya, 100 kali. 100 kali lebih, berarti 1 juta bumi bisa ditelan oleh matahari. Nah ini. Nah, kemudian bulan. Bulan itu sekitar 1/4 ya, 1/4 jari-jari bulan itu 1/4 dari bumi. Jadi artinya kalau 1/4, 4/3 berarti 64 bulan itu bisa ditelan oleh bumi. Nah, karena bumi matahari itu bisa menelan 1 juta, berarti ada 64 juta bulan bisa ditelan oleh matahari. Ini dari sisi ukuran, ya, dari sisi ukuran. Nah, itu. Nah, kemudian Jupiter itu adalah planet paling besar di dalam sistem tata surya kita. Nah, jadi sebentar. Jari-jarinya itu 10 kali, ya, 10 kali jari-jari bumi. Jadi Jupiter itu bisa memuat 1000 bumi. Nah, itu artinya, ya, itu artinya. Nah, ini dari sisi ukuran planet-planet yang menghiasi langit dunia tadi, ya. Nah, ini. Jadi ini yang paling ujung di kanan itu adalah Merkurius, kemudian Venus, kemudian bumi, dan yang nyelip kecil itu adalah bulan, kemudian Mars. Nah, yang paling besar ini adalah Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Masing-masing dengan ukurannya seperti yang telah saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya ini adalah perbandingan jarak. Ya, jarak dari matahari ke planet-planet. Ini, ya, dengan satuan astronomi. Jadi satuan astronomi itu nilainya sekitar 149 juta kilometer, 149 juta 600.000 kilometer, yaitu jarak rata-rata dari matahari ke bumi. Nah, ini adalah satu satuan astronomi, ya. Nah, jadi kalau misalkan Neptunus itu ke kanan itu 30, itu artinya jaraknya adalah 30 kali jarak matahari bumi. Nah, sedangkan Uranus itu di atas garis 20 sekitar 19, berarti jarak Uranus itu adalah 19 kali jarak matahari bumi. Jarak matahari bumi sekali lagi adalah 149 juta 600.000 kilometer. Nah, ini. Nah, maka satuan-satuannya akan seperti ini, ya. Ini. Jadi Merkurius itu 0,387 jarak matahari bumi. Sedangkan Venus itu 0,7. Mars jaraknya adalah 1,5 jarak matahari bumi. Jupiter 5,2 jarak matahari bumi. Saturnus itu berjarak 9,58 jarak bumi matahari. Nah, inilah jaraknya. Nah,
Jadi jaraknya akan seperti ini. Sekarang kita coba ya bandingkan begitu. Nah, jadi ini matahari, nah kemudian bumi ya, kemudian terus dan paling jauh itu adalah Neptunus ya. Nah, kita tahu bahwa jarak bumi bulan itu sekitar 384 atau 385.000 kilometer ya dari bumi bulan. Nah, sedangkan diameter bulan itu 3.476 kilometer ya. Maka kalau kemudian diameter bulan ini kita bagi dengan jaraknya, maka kita dapatkan rasio ya, itu sebesar 905 per 100.000 ya. Jadi tidak sampai 1/100, tapi 9 per 1000 itu bulan ya. Ini kita gunakan untuk memahami kenapa para mufasir terdahulu menerjemahkan al-kawakib itu dengan bintang-bintang. Jadi kita gunakan angka ini sebagai acuan. Maka ya, Merkurius yang berdiameter 4.876 itu berarti rasionya adalah 5 per 100.000 ya, 5 per 100.000 itu berarti bulan ya, itu diameter bulan rasionya itu berarti 170 kali rasio Merkurius dibanding jaraknya ya. Jadi bulan itu seperti 170 Merkurius begitu ya. Nah, sedangkan diameter Venus dan kemudian dibagi jaraknya yang 108 ini, 108 juta ini, maka rasionya adalah 0,002 ya. Nah, itu berarti bulan besarnya adalah 31 besarnya Venus itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah diameter Mars ya, rasio dengan jaraknya itu adalah 1/10.000 ya, 1/10.000. Kalau Venus tadi 2 per 10.000, sedangkan bulan adalah 9 per 1000 ya. Nah, itu artinya bulan, penampakan bulan itu 76 kali penampakan Mars itu ya. Sedangkan Jupiter itu 2 per 10.000. Jadi bulan itu masih 39 kali lebih besar dari penampakan Jupiter. Nah, jadi dari angka-angka ini, kalau ini kita anggap bulan, ya, yang bulan misalkan pas purnama itu, ya, maka setengah ukuran bulan itu akan menjadi seperti ini. Ya, kalau yang setengah bulan itu akan seperti ini. Nah, ini. Itu berarti bulan 2 kali lebih besar. Kalau seperempatnya, maka akan tampak seperti ini. Nah, jadi ini, ya, ini kalau seperempat, kalau bulannya itu 4 kali. Kalau bulannya 8 kali, maka objek langitnya itu akan tampak sebesar seperti ini dibandingkan bulan. Itu kalau 1/8-nya. Kalau 1/16 itu akan seperti ini, ya. Nah, ini 1/16. Kalau 1/32 maka akan tampak seperti ini. Nah, tadi yang paling kecil, ya, perbandingan bulan terhadap planet itu adalah terhadap Venus, ya.
yang sekitar 37. Jadi artinya Venus pun itu yang paling besar, relatif paling besar penampakan, planet yang paling besar penampakannya itu masih berupa titik yang paling kanan itu. Apalagi yang bulannya itu 1/170, itu berarti besar apa? Merkurius tadi itu adalah 1/170, berarti 1/5-nya yang titik hitam paling kanan itu. Jadi itulah sebabnya planet-planet itu meskipun diameternya secara umum jauh lebih besar daripada diameter bulan, tetapi karena jaraknya jauh lebih besar dari bulan, maka planet-planet itu tampak kecil seperti bintik, layaknya bintang-bintang. Sehingga kemudian planet-planet itu tampak seperti bintang dan dipahami juga sebagai bintang. Karena planet-planet itu seperti halnya bulan, itu memantulkan cahaya matahari kepada kita. Tetapi karena penampakannya kecil, maka tampak berkelip-kelip layaknya bintang. Tetapi sesungguhnya mereka itu adalah planet atau al-kawakib. Inna zayyanas sama'ad dunya bizinatil kawakib. Jadi dari Merkurius yang jaraknya sekitar 0,37 dari jarak bumi matahari, ya, itu sampai 335 miliar 4.335.000.000 kilometer. Itulah langit dengan hiasannya planet-planet. Nah, inilah kuasa Allah menjadikan planet-planet memantulkan cahaya matahari ke kita, sehingga kemudian tampak seperti bintang-bintang yang kecil, sedangkan bulan tetap tampak besar meskipun ukuran sesungguhnya itu lebih kecil daripada planet-planet. Itulah hadirin langit lapis di atas 2, ya, setelah posisi ruangan yang membuat dada seseorang itu sempit karena di sana tekanan udara kecil dan juga relatif vakum, ya, distribusi udara yang sangat rendah sehingga akan menyulitkan seseorang untuk bernafas. Inilah salah satu lapisan langit yang disebutkan di dalam Al-Quran yang keseluruhannya ada 7 lapis. Mudah-mudahan menguatkan iman kita, menambah pengetahuan kita, sehingga kemudian Allah mengangkat derajat kita sesuai dengan firman-Nya, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang berilmu. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.